Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ini di pagi hari jumpa lagi dengan saya Setia Ningsih ya. Kali ini saya akan menguraikan tugas-tugas TKW di Taiwan dari pagi sampai nanti. Tugas saya itu setiap kesehariannya di samping ngonten itu cuman mengisi waktu luang ya, sambil menjaga nenek. Itu karena yang penting kita pinter mengambil hati nenek. Jadi nenek itu lumayan manut, tapi ya namanya juga orang tua itu tidak bisa dipastikan untuk terus manut gitu. Jadi ya ada kalanya dia itu memberontak, kayak kejadian tragedi kemarin itu yang nenek hilang, ketemunya sampai kira-kira 2 km. Itu saya akan mereview lagi kejadian kemarin itu yang sempat gempar di seluruh Taiwan dan Indonesia, khususnya keluarga majikan saya ya. Itu sebenarnya itu kakaknya majikan saya itu kan kerjanya ya lumayan berat lah. Dari sebelum subuh itu sudah berangkat, pulang sampai jam 6 lebih, itu ya lumayan. Terus nenek itu kalau malam tidak mau tidur, jarang tidur. Ya tidur, tapi tidur bangun jalan-jalan gitu. Tapi kalau yang biasa jaga nenek itu sudah hal yang biasa. Itu karena nenek saya itu umurnya sudah 95. Itu 95 itu tergolong sangat bagus. Kenapa? Karena nenek saya masih bisa lari, badan sehat, jarang dia itu mengeluh itu dengkulku linu, tanganku rada kesel, gliyeng apa, itu jarang banget. Jadi itu sudah sangat bagus banget. Kalau menurut saya itu caca saya itu selalu bertanya, itu kalau nenek itu gimana? Nenek itu orang nomor 1 yang saya temui paling baik. Kenapa paling baik? Ya lumayan lah. Kalau soal emosi itu biasa nenek ya. Jadi kalau jaga nenek terus marah-marah itu biasa. Cuman kita itu harus pandai gimana saat dia meluapkan emosi, kita harus sabar. Terus kita harus mampu untuk menstabilkan emosinya gitu. Kita rayu-rayu lah, apa dikasih gedang lah. Kalau nenek saya itu paling suka gedang. Jadi kalau Cece beli gedang itu pisang, itu selalu saya simpen untuk nenek, untuk bawa ke taman atau gimana gitu. Jadi kalau di taman itu kasih gedang itu wis anteng. Saya sendiri tidak suka sih untuk pisang itu. Terus apa ya, setelah itu kemarin itu setelah jam 9 lebih itu masih jam 8 itu kan sudah masuk kamar toh, karena saya itu takut sama Cici itu lah. Terus jam 9 itu saya sudah mau tidur gitu, sudah mau terlelap tidur, itu nenek keluar. Saya langsung keluar walaupun kepala saya diam-diam ya. Saya langsung ikutin keluar lah, tak pikir langsung bobo. Ya saya masih dengar sih dia masih mainan bukunya itu sama rancang krak itu masih dengar, tapi wes barusan udah kencing, mungkin nanti terus bobok gitu. Ternyata tidak. Saya waktu
itu sudah terlelap, itu jam 10-an itu kira-kira dia keluar, kan pintunya tidak dikunci. Itu masih ada tuan saya itu, majikan saya yang laki-laki itu, dia tidak kunci pintu, ya mungkin dia pikir itu orangnya di rumah jadi aman gitu. Dia keluar itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Bahkan majikan saya itu dia masih belum tidur, tapi di keadaan dia di kamar, jadi tidak dengar pintu terbuka itu, dia tidak dengar. Jam 10 itu ketemunya kurang lebih jam 2 lebih, jam 3 malam itu. Jadi nenek itu hilang itu dari jam 10-an itu sampai ketemunya kurang lebih jam 3 pagi. Itu ketemunya kurang lebih 2 kilometer dari rumah ya. Itu semua polisi mencari-cari, terus dilacak semuanya keadaannya. Itu untungnya nenek itu dikasih gelang ya, gelang itu gelang putihan itu, tapi di situ ada nomor telepon nih anak wedok gitu. Seuntungnya di situ terus ketemu. Itu dari pihak polisi itu telepon terus memastikan apakah itu benar gitu. Tapi yang satu anak itu dia tidak berani angkat telepon karena dia takut apakah ini penipuan, karena setiap telepon yang masuk rumah itu apalagi sudah malam gitu, jadinya takut itu penipuan. Dia tidak angkat, terus anak satunya lagi alhamdulillah diangkat. Jadinya tengah malam itu bingung semuanya. Langsung aku sendiri malah jajaku ngomongnya, kamu itu harus tanggung jawab, gimana kamu itu gimana gitu. Ya kalau nenek itu memang begitu, kalau siang itu senengannya bubuk, saya sudah sangat usahakan ya. Kalau pagi itu jam 9 sampai jam 11 itu saya bawa ke taman berjemur. Itu pun kalau cuacanya bagus. Kalau cuacanya tidak bagus, hujan, itu tidak mau saya. Terus kalau sore mulai jam 2 lebih, jam kira setengah 3 itu sampai jam 4 itu juga saya bawa ke taman. Jadi mengurangi untuk nenek itu setiap siang hari selalu bobok. Tapi ya kita kembali lagi ke usianya nenek memang segitu. Jadi orang tua itu kalau sudah lanjut itu kembali ke anak-anak lagi sifatnya ya. Jadi tidak usah bingung ini. Semua yang terjadi kita hadapi gitu aja. Kalau masih menyalahkan, itu PT saya di Indonesia itu PT besar, dia tidak main-main dengan peraturan. Jadi kalau ada pun pembantunya yang teraniaya, dia langsung turun tangan sendiri bawa pengacara. Jadi saya di sini tidak pernah takut kalau saya tidak salah. Terus ya mungkin itu saja, itu buat pengalaman. Tapi sekarang alhamdulillah keadaan baik-baik saja. Jadi kalau saya pribadi, kalau di rumah, kalau saya tinggal masak atau tinggal ngopo itu, pintu tidak lupa selalu saya kunci ya, biar lebih aman, nyaman, tidak terjadi apa-apa gitu. Ya itulah teman-teman, seputar jaga nenek. Lain kali kita ulas lagi cerita yang lainnya, masalah BMI di Taiwan ya. Atau mungkin teman-teman mau request apa tentang pertanyaan apa, bisa ketik di kolom komentar. Saya sudahi dulu. See you next time, see you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga hari-hari kita selalu mendapatkan keberkahan dan selalu dilancarkan segala urusannya, selalu mendapatkan rezeki yang melimpah berkah, bahagia dunia dan akhirat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.